Salam semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Pendidikan Fisika yang akan membahas tentang Perang Dunia Kedua yang terdiri dari Ananda, Febri, dan saya sendiri Jonas dan Tintariani. Perang Dunia II adalah perang global di mana melibatkan banyak sekali negara yang ikut berperang dalam situ. Perang ini terjadi dari 1939 sampai 1945. Latar belakangnya sih katanya adalah karena fasisme ingin menguasai suatu wilayah. Nah, kelompok kami akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana dari latar belakang bagaimana perang ini terjadi, penyebabnya, dampaknya, dan apa sih kaitannya dengan Indonesia dalam perang dunia II ini, apakah menjadi keuntungan atau menjadi kerugian. Kita akan bahas pada step-step berikut. Latar belakang Perang Dunia Kedua adalah konflik militer global yang terjadi antara tahun 1939 sampai dengan 1945. Perang Dunia Kedua ini merupakan perang yang paling mematikan dalam sejarah manusia dan melibatkan sebagian besar negara di dunia, terutama melibatkan dua koalisi besar yang saling bertentangan, yaitu Sekutu dan melawan Poros, di mana Sekutu termasuk Amerika Serikat, Britania Raya, Uni Soviet, Prancis, dan banyak negara lain, dan Poros termasuk Jerman, Nazi, Italia, dan Jepang. Perang Dunia Kedua terjadi dikarenakan ada sebab umum dan juga ada sebab khusus. Sebab umum Perang Dunia Kedua terjadi yaitu yang pertama adanya politik revenge of ID Jerman, yaitu politik balas dendam atas kekalahan Perang Dunia Pertama. Yang kedua, politik mencari kawan yang menimbulkan blok-blok antar negara. Yang ketiga, adanya perlombaan senjata antar negara untuk memperkuat diri. Yang keempat, timbulnya paham yang saling bertentangan, yaitu fasis, liberalis, dan komunis. Yang kelima, timbulnya perluasan wilayah di bidang ekonomi, liberalisme, irendeta, dan aquaicus. Yang keenam adalah kegagalan LBB dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Lalu selanjutnya adalah sebab khusus terjadinya Perang Dunia II. Sebab khusus terjadinya Perang Dunia II adalah serangan Jerman yang merebut kota Danzig yang terletak di Polandia. Serangan Jerman tersebut menggunakan taktik serangan kilat dan kendaraan lapis baja dengan pengeboman yang efektif. Polandia tidak tinggal diam yang melihat kotanya diambil, sehingga terjadi peperangan antara Jerman dan Polandia. Pada tanggal 13 September 1939, Prancis dan Inggris membela Polandia dengan mengumumkan perang terhadap Jerman. Perang antara Jerman dengan negara-negara Eropa pun terjadi. Dan pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Tujuan penyerangan Jepang tersebut adalah untuk menguasai Asia. Nah, pada 11 Desember 1941, Jerman dan Italia yang menjadi sekutu Jepang mengumumkan perang kepada Amerika Serikat. Kronologi secara detail. Perang Dunia Kedua didasari oleh karena kecewanya Hitler terkait Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles merupakan perjanjian antara sekutu dengan Jerman setelah terjadinya Perang Dunia Pertama. Perjanjian ini awalnya disusun sebagai jalan perdamaian. Namun perjanjian ini dimanfaatkan dan dibuat oleh sekutu untuk menghukum Jerman. Hal ini menyebabkan kecewanya Hitler karena Jerman harus membayar kerugian besar sebanyak 7.000 ton emas. Kemudian Jerman mulai menyusun strategi baru dengan mulai menginvasi Polandia pada tanggal 1 September 1939. Mendengar hal tersebut, 2 hari kemudian, Britania Raya dan Prancis mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Penyerangan mulai berlanjut dengan adanya perang Blitzkrieg atau serangan kilat Jerman di Eropa dengan invasi Norwegia dan Denmark pada tahun 1940, serta invasi Prancis, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Pada tahun yang sama terjadi pertempuran Britania menjaga Inggris dari invasi Jerman. Di sisi lain, Uni Soviet menduduki negara-negara Baltik dan Finlandia.
kemudian terjadinya operasi Barbarossa atau invasi Jerman ke Uni Soviet yang memicu front timur dalam perang. Di sisi Pasifik pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi serangan Jepang ke pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor di Hawaii yang memaksa Amerika Serikat untuk bergabung dalam perang melawan Jepang dan Poros. Pertempuran di Pasifik antara Amerika Serikat dan Jepang termasuk pertempuran Midway dan pertempuran Guadalcanal. Pada tahun 1944, pendaratan sekutu di Normandia atau disebut juga D-Day pada tanggal 6 Juni yang diikuti oleh pembebasan Prancis dan kemajuan melawan Jerman di Eropa Barat. Pada tahun yang sama, diangkatnya pengepungan Leningrad dan Uni Soviet maju ke Jerman Timur. Di sisi lain, Amerika Serikat mencapai Filipina dan pulau-pulau Pasifik lainnya. Pada April 1945 terjadi peristiwa bersejarah di mana Adolf Hitler meninggal dunia yang menandai kejatuhan Berlin oleh pasukan Soviet. Pada 8 Mei 1945, Jerman menyerah tanpa syarat yang menandai akhir perang di Eropa atau disebut juga Hari Kemenangan Eropa. Pada tahun yang sama, tepatnya 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang memaksa Jepang untuk menyerah. Tak lama setelah itu, pada tanggal 2 September 1945, Jepang menyerah yang menandai akhir Perang Dunia Kedua secara resmi. Berikut ini adalah 3 peristiwa besar dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Yang pertama yaitu serangan di Pearl Harbor. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini menyebabkan kematian ribuan korban jiwa dan menghancurkan sebagian besar armada Pasifik Amerika Serikat. Serangan ini juga menjadi pemicu bagi Amerika Serikat untuk resmi bergabung dalam Perang Dunia Kedua. Bukti peninggalan sejarah dari peristiwa serangan di Pearl Harbor yaitu adanya Pearl Harbor Visitor Center, di mana tempat ini merupakan sebuah museum untuk mengenang Amerika Serikat pernah masuk dan bergabung dalam konflik Perang Dunia Kedua. Berikut ini adalah dampak berkelanjutan dari serangan di Pearl Harbor. Yang pertama yaitu Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Kedua. Sebagai respon atas serangan di Pearl Harbor, Amerika Serikat secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang. Hal ini membawa Amerika Serikat secara resmi masuk ke dalam Perang Dunia Kedua dan memperkuat keterlibatan mereka dalam konflik global. Yang kedua yaitu peningkatan mobilitasi ekonomi dan militer. Amerika Serikat mengalami mobilitasi besar-besaran di seluruh negeri untuk mendukung perang. Industri dipacu dengan memproduksi senjata, peralatan militer, dan juga perlengkapan yang mendukung upaya perang. Yang ketiga yaitu mobilisasi rakyat. Masyarakat Amerika Serikat berbondong-bondong mendaftar untuk berdinas di militer dan berkontribusi dalam industri perang. Yang keempat yaitu perubahan dalam peran wanita. Serangan Pearl Harbor menyebabkan peningkatan partisipasi wanita dalam tenaga kerja di Amerika Serikat. Banyak wanita yang mulai bekerja di kantor ataupun di sektor industri dan militer untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pria yang sedang berperan di front. Yang kelima yaitu pertempuran di teater Pasifik. Serangan Pearl Harbor memicu pertempuran sengit di seluruh teater Pasifik antara pasukan Amerika Serikat dan sekutu-sekutu melawan pasukan Jepang. Yang keenam yaitu genosida dan pendudukan Jepang. Di wilayah-wilayah yang diduduki oleh Jepang, terutama di Asia Timur, terjadi tindak kekerasan dan genosida yang mengerikan terhadap penduduk setempat. Contohnya yang paling terkenal adalah pembantaian Nanking di Tiongkok. Yang ketujuh adalah bom atom dan akhir perang. Perang di Pasifik berlangsung hingga tahun 1945 ketika Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedelapan yaitu dunia setelah perang. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia mengalami perubahan geopolitik besar. Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi 2 kekuatan utama dalam Perang Dingin. Selanjutnya adalah Operasi Barbarossa. Operasi Barbarossa merupakan peristiwa yang sangat berpengaruh dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Meskipun awalnya sukses bagi Jerman, namun upaya mereka untuk menaklukkan seluruh Uni Soviet gagal. Operasi ini juga menyebabkan keterlibatan Uni Soviet secara lebih aktif dalam perang dan mengubah dinamika perang di front timur. Keberhasilan Uni Soviet dalam mempertahankan diri dan kemudian memperlancarkan serangan balik terhadap Jerman di front timur berperan besar dalam akhir dari invasi Jerman terhadap Uni Soviet dan pada akhirnya dalam kekalahan total Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Dampak berkelanjutan dari Operasi Barbarossa yang pertama yaitu kerusuhan massal dan kekejaman perang. Yang kedua, pertempuran panjang dan mahal. Yang ketiga, keputusan logistik dan sumber daya. Yang keempat, dampak terhadap keberlanjutan Jerman dalam perang.
Yang kelima, pengaruh terhadap kekuasaan Nazi dan ideologi rahasia. Dan yang ketujuh, peran Uni Soviet dalam kemenangan Sekutu. Yang kedelapan, dampak terhadap pasca Perang Dunia Kedua. Peninggalan sejarah dalam operasi Barbarossa yang sampai saat ini masih ada. Yang pertama yaitu Tugu Peringatan Pahlawan Soviet di Moskwa. Yang kedua, kamp konsentrasi Auschwitz di Polandia. Dan yang ketiga, Museum Jalur Pertahanan Stalingrad. Peristiwa yang ketiga yaitu pendaratan di Normandia atau yang dikenal dengan D-Day. Pada tanggal 6 Juni 1944, Sekutu khususnya Amerika Serikat, Britania Raya, dan juga Kanada melakukan pendaratan besar-besaran di pantai Normandia untuk membebaskan Prancis atau Eropa dari pendudukan Nazi di Jerman. Berikut adalah dampak dari timbulnya pendaratan di Normandia. Yang pertama, pengakhiran pendudukan Jerman di Prancis. Yang kedua, pembukaan front barat. Yang ketiga, pertempuran Normandia. Yang keempat, mundurnya Jerman dari Prancis dan juga Belgia. Yang selanjutnya adalah pertempuran Ardennes di pantai Ardennes. Kemudian pembentukan Jerman Barat dan juga Timur, dan perbatasan pasca Perang Dunia II di Eropa. Nah, bentuk peninggalan sejarah dari peristiwa pendaratan di Normandia adalah Normandy American Cemetery atau seperti pemakaman. Hubungan Perang Dunia II dengan Indonesia terjadi ketika Indonesia pada saat itu masih dalam jajahan Belanda. Keterlibatan Indonesia dalam Perang Dunia II ini terjadi ketika Jepang menyerang Hindia Belanda pada tanggal 10 Januari 1942. Jepang berhasil menguasai Indonesia dan menjadikannya sebagai basis tempat operasi militer. Jepang membuat janji pada Indonesia untuk melindungi, namun janji palsu, yang padahal Indonesia sedang dijajah dan lebih tragis daripada jajahan Belanda. Jadi jangan percaya dengan janji. Akibat termakan oleh janji, Indonesia menjadi sengsara, menjadi jajahan yang luar biasa daripada Belanda waktu itu. Dampak Perang Dunia Kedua bagi Indonesia sangat besar selama masa kependudukan Jepang. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang luar biasa akibat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jepang. Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itulah hubungan Perang Dunia II dengan Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan melalui presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata atau yang tidak berkenan di hati teman, mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati.